inti dari kriptonya itu, ya kan, datiahnya itu tidak ada manfaatnya. Oh, berarti kata kuncinya tidak ada manfaatnya. Di datiahnya. Maka kalau di sini, oh saya untung kok, ya memungkinkan. Itu untungnya dari mana? Jangan-jangan dari temannya yang rugi. Digunakan untuk membohongi orang yang nggak ngerti. Akhirnya atas nama teknologi kita menipu orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus Hamim, gimana kabar? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Jadi Gus, pada kesempatan ini selamat datang di podcast Dunia Santri, Solusi untuk Negeri. Jadi pada kesempatan ini gini Gus, jadi akhir-akhir ini itu lagi rame Gus tentang yang namanya kripto Gus, ya. Kripto itu ternyata sekarang itu menjadi hal yang sesuatu yang baru dan dalam tanda kutip Gus yang lagi seksi saat ini di Indonesia Gus. Nah, beberapa hari yang lalu PBNU Jawa Timur itu kan punya fatwa tentang itu Gus. Tapi sebelumnya Gus, saya ingin sedikit cerita Gus. Jadi jumlah investor aset kripto di Indonesia per Desember 2021 itu telah mencapai 11 juta orang. Jadi 11 juta orang ini menginvestasikan uangnya, asetnya ke kripto, ya. Padahal Gus, pada tahun 2020 yang lalu itu pengguna kripto masih sekitar di bawah 5 juta. Sekarang tahun kemarin itu sudah meningkat 11 juta orang, ya. Selain itu Gus, akumulasi nilai transaksi aset kripto pada tahun 2021 meningkat hingga 859,45 triliun hanya dalam waktu 1 tahun, ya. Atau rata-rata Gus per hari mencapai 2,3 triliun. Ini kata Jerry dalam keterangan tertulis pada waktu Jumat, ya, 28 Januari 2022 Gus. Ini tentang kripto Gus. Kemudian di beberapa penelitian Gus, ini saya memberikan mukadimah dulu Gus ya. Siap. Tentang kripto ini Gus. Jadi kripto ini ada mempunyai beberapa makna Gus. Yang pertama dimaknai mata uang Gus. Mata uang kripto ini adalah aset digital yang dirancang untuk bekerja sebagai media pertukaran yang menggunakan kriptografi yang kuat untuk mengamankan transaksi keuangan, mengontrol proses pembuatan unit tambahan dan memverifikasi transfer aset. Lah, mata uang kripto ini Gus yang paling tua dan terkenal, kita kenal namanya Bitcoin. Ada yang lain, ada Litecoin, ada Ethereum, ada Ripple, ada Stellar, ada Dogecoin dan seterusnya Gus. Jadi banyak sekali. Nah, dan diadakannya kripto ini pertama kali itu di launching, ya. Bitcoin itu tahun 2009. Sebenarnya sudah ada tahun 83 oleh ahli kriptografi Amerika namanya David Chaum, Gus. Dulu istilahnya itu e-cash atau digicash, ya. Kenapa? Karena ini tidak bisa dilacak oleh bank, oleh pemerintah atau oleh pihak manapun, Gus. Nah, kemarin 2009 Satoshi Nakamoto, ya, ini sudah meluncing Bitcoin Gus, dan sekarang sudah menjadi sesuatu yang ngetren di Indonesia. Tadi 11,2 juta orang Indonesia main kripto dengan total 859,45 triliun. Gimana sih Gus, kemarin PBNU Jawa Timur itu mengadakan Bahsu Masail Gus. Jadi jenengan sebagai Bahsu Masail itu apa Gus? Mungkin teman-teman bisa diceritakan lembaga Bahsu Masail itu apa Gus? Baik, lembaga Bahsul Masail adalah salah satu lembaga yang diamanai untuk menjawab problematika keumatan yang terkait dengan hukum syariat dan terdiri para ulama-ulama, para kiai-kiai sesuai dengan tingkatannya, baik di PW ataupun di PC dan seterusnya. PW itu provinsi ya Gus ya? PW itu provinsi, PC kabupaten kota. PC kabupaten kota. Oke. Dalam Bahsu Masail itu kan ada, mohon maaf Gus, ada maudhu'i, apa saja Gus? Mungkin bisa diterangkan ke teman-teman. Nah, ya, jenisnya. Okay. Ada 3, begitu ya. Ada maudhu'i, kemudian ada konuni, kemudian ada waqi'iyah. Ya, yang maudhu'i itu apa Gus? Maudhu'i itu tematik.
Oke. Jadi tematik itu misalkan membahas satu tema utuh, misalkan membahas kerukunan antar umat beragama. Oke. Lalu dibahas batasan toleransinya bagaimana. Termasuk hasil Munas yang non Muslim di Munas Banjar itu ya Gus? Nah, itu bagian dari maudhu'i. Maudhu'i ya, betul. tematik ya. Tematik. Jadi sudah tidak ada konsep non Muslim lah di Indonesia, karena betul. Indonesia bukan negara agama gitu ya Gus. Betul, Ya? betul. Oke. Kemudian ada konuni. Nah, konuni itu biasanya menyikapi segala sesuatu yang terkait dengan undang-undang, baik undang-undang pidana ataupun yang berkaitan dengan KHI. Oke. Misalkan contohnya bagaimana ada KHI yang menyatakan sah tolak itu harus di pengadilan. Oke. Kayak begini konuni. Kemudian yang terakhir ada waqi'iyah. Waqi'iyah itu berarti kasus yang benar-benar terjadi yang membutuhkan jawaban dan solusi secara syar'i. Yang beredar di problematika umat ya Gus Nah, ya. Nah, termasuk ini Gus, hukum kripto ini yang masuk yang mana Gus? Hukum Antar yang kripto itu masuknya ke waqi'i karena ya? sudah terjadi, jadi atas dorongan, atas permintaan dari berbagai pihak, karena sudah menjamur Nggih. di mana-mana tempat, kemudian akhirnya meminta kepada LBM PWNU Jawa Timur untuk membahas karena mereka juga ingin tahu. Nah, ini bagaimana sih sebenarnya Hukumnya menurut syariat, menurut fikih, kira-kira Fikih, begitu ya. Oke Gus, mungkin bisa sedikit diceritakan Gus bagaimana dinamika Lembaga Basu Masail PWNU Jawa Timur ini ketika membahas tentang Basu Masail waqi'i ya Gus ya, Betul, tentang betul. cryptocurrency ini gimana Gus? Mungkin bisa diceritakan mulai dari awalnya mendatangkan pakar, kemudian bagaimana step-stepnya Gus, langkah-langkahnya Gus. Baik, dari awal itu kita menyusun draft soal, Oke. begitu akan dari berbagai narasumber, masukan, baik narasumber itu kita bisa melihat di internet kalau zaman sekarang lebih mudah. Oke. Kemudian kita datangkan pakar, kita datangkan pelaku dari berbagai pihak ya. Oke. Dari berbagai pihak itu artinya pelaku itu ada dua lah sederhananya. Ada pelaku yang rugi, ada pelaku yang untung, kira-kira gitu. Ya. Kita datangkan biar fair begitu ya, biar seimbang. Oke. Kita datangkan, lalu kita buat masalah persoalannya, kita susun, lalu kita hadirkan dari beberapa PC yang ada di wilayah Jawa Timur. Jadi Oke. PC-PC kurang lebih 45-an itu diundang LBMPC. Oke. Kemudian beberapa pondok pesantren seperti Lirboyo, Ploso, Nurul Khalil ini kita hadirkan. Nah, perjalanannya di Basul Masail itu sangat seru begitulah Seru ya. Seru begitu ya. Artinya semua yang hadir memiliki argumentasi Masing-masing. baik argumentasi Pro. logis begitu ya, dari waqo' al-hadisah istilahnya. Oke. Faktanya itu bagaimana kejadian? Fakta di lapangan. Fakta di lapangan, kasusnya itu bagaimana? Kemudian juga argumentasi dari sisi kutubul mu'tabaroh, Oke. kitab-kitab yang diakui kredibilitasnya untuk menjelaskan persoalan-persoalan syar'i. Nah, akhirnya saling adu argumen. Oke. Kemudian ada yang setuju, artinya setuju itu boleh, ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang netral istilahnya begitu ya kan. Nah, tapi pada akhirnya, nah setelah melalui proses yang panjang, mendengarkan masukan dari berbagai pihak termasuk dari narasumber tadi itu, lalu disimpulkan oleh Promus dan ditaskheh oleh Musokheh, lalu terbitlah edaran LBM rumusan. Nah, yang sebelum masuk sana Gus, kan tadi menceritakan tentang ada pakar kripto yang dihadirkan. Iya. Pada waktu itu ada Dr. Rahmat Setiawan. Betul. Kemudian yang kedua ada Pak Syamsuddin ya Iya, Gus ya. betul. Mungkin bisa diceritakan Gus sedikit, Pak Rahmat itu cerita bagaimana, Pak Syam itu cerita tentang apa Gus sebelum teman-teman LBM itu membahas secara hukum. Itu menjelaskan persoalan-persoalan begitu ya dari berbagai narasumber, persoalan-persoalan bahwa kita semua akui bersama bahwa kripto itu adalah bagian dari teknologi, intinya begitu. Dari bagian dari kemajuan lah, yang tidak bisa dihindarkan seperti kalau sekarang ada HP
smart pun, Betul. kalau dulu ada HP yang tulit-tulit itu, Nggih. ini adalah sebuah kenyataan lah Yes. yang tidak bisa dihindarkan. Betul. Artinya Keniscayaan ya, Gus. keniscayaan. Artinya apa? Artinya bila ini dimanfaatkan dengan benar, tentu akan membawa manfaat yang luar biasa. Tapi di dalam prakteknya, Oke. di dalam kripto ini kita banyak menemukan persoalan-persoalan yang tidak aman di dalam sisi keuangan kita. Oke. Kira-kira begitu garis besarnya. Garis besarnya itu ya. Nggih. Terus termasuk juga tidak bisa dikendalikan oleh perbankan negara ya, Gus Betul, ya. itu menjadi diantaranya. salah satu pertimbangan penting Betul, ya. betul. Oke, Gus. Sebelum lanjut, Gus. Jadi ekonomi ini kan merupakan ranah hukum Islam yang bersifat dinamis ya, Gus Betul, ya. betul. Apa ya, kalau bahasa nazar ilal ma'ani lah ya. Betul. Jadi perkembangan teknologi digital itu seperti yang jenengan ceritakan tadi ini kan berpengaruh terhadap perubahan alat tukar ya kan. Ya. Jadi ketika kita di internet mengadakan jual beli di internet itu ternyata alat tukarnya itu tidak harus dengan uang, Gus. Nah, salah satunya ini ya cryptocurrency ini, Gus. Jadi ini merupakan salah satu bahasa dalam agak kerennya itu transformasi teknologi digital ya, anak kandung dari transformasi teknologi digital ya. Makanya ternyata kripto ini bisa dijadikan namanya komoditas ya, dan juga bisa dijadikan sebagai alat tukar ini ya. Jadi kalau seperti itu gimana, Gus, menurut jenengan? Kan bahasa jenengan keniscayaan ini, Gus. Baik. Oke. Jadi dalam Islam itu ada maqasidus syariah. Oke. Tujuan-tujuan syariat Oke. itu adalah menjaga kemaslahatan Oke. dan menjauhi segala macam mafsadah. Oke. Dan itu ada 5 hal. Betul. Yang diantaranya yang terakhir itu adalah menjaga harta. Ya, hifdzul mal. Hifdzul mal. Yang Oke. pertama hifdzuddin, menjaga Hifdzuddin. agama. Yang terakhir itu adalah menjaga harta. Harta. Artinya syariat itu menjaga harta supaya harta kita ini aman. Nggih. Termasuk aman adalah tidak terbuang sia-sia. Oke. Termasuk aman adalah tidak mengambil barang orang lain. Nggih. Nah, ini termasuk dalam rangka menjaga keamanan harta Hifdzul mal dalam maqasidus syariah. dalam maqasidus syariah. Nah, dalam teori ilmu itu kita juga dikenalkan hukum itu ada 2, Oke. ada ta'abudi, Oke. ada ta'akuli. Ta'abudi itu artinya yang bersifat dogma. Ya. Seperti sholat harus 4 rakaat untuk Betul. duhur. Ada yang sifatnya itu adalah siasi atau muamalah. Oke. Yang sifatnya ini adalah dinamis. Oke. Yang kita harus memahami inti daripada syariat yang disebut dengan maqasidus syariah, Oke. sehingga kita tahu apa perkembangan zaman Oke. akan bisa menjadikan hukum itu berubah. Berarti Oke. al hukmu itu Yaduru yadu ma'ilatihi ma'ilatihi. atau Oke. yataghayyaru bitaghayyuri zaman wal Yes. amakin. Jadi bisa berubah seiring Sesuai dengan dengan waktu, seiring dengan tempat. Perkembangan zaman. Ini adalah karakteristik muamalah ataupun siasi ataupun adi. Ya. Nah, kira-kira adi adat. Adat, Adat ya. Oke. Nah, lalu kita masuk dalam persoalan ini. Jadi Allah Ta'ala itu berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa antakuna tijaratan antara minkum. Jadi kita tidak boleh mengambil harta, baik harta itu milik kita sendiri, harta itu milik orang lain, milik siapapun, kecuali dengan cara tijaroh, Atau perdagangan, ada tukar menukar yang dilegalkan dari ridho. saling Jadi, ridho. saling ridho yang kemudian sodirotan anti binafsin, yang muncul dari kita itu Diri sendiri. betul-betul rela. Rela. Nah, jadi bukan karena keterpaksaan, bukan karena memang tidak berdaya dan seterusnya, tapi kita memang rela. Maka di dalam syariat itu kita tidak boleh buang duit. Jadi saya punya 100.000 meskipun kaya begitu ya kan, kita buang-buang ini tidak boleh. Orang kaya kok, Gus. Nah, Terserah kan orang kaya ini. Nggak padahal boleh ini ya. duit-duitnya sendiri ya kan, Iya. karena tidak boleh membuang-buang Menyanyiakan. harta, menyanyiakan harta. Lah ini tidak Bolehkan. diperbolehkan. Maka transaksi apapun
yang tidak sebanding dengan 100.000 ini sama dengan membuang-buang harta. Oleh karenanya kenapa kok ada larangan? Jadi misalkan Homer, Homer itu TM, betul. topi miring. Ya. Nah, terus apalagi itu merek-merek apal enggak itu? Gak apal nah, saya. itu. Alim saya soalnya. Kenapa kok ini enggak boleh jual Iya. beli ini ya kan? Padahal ini uang 100.000, TM ini harganya ya taruhlah 100.000 gitu ya kan? Lebih Gus. Lebih ya? Lebih mahal kok. Nah, andaikan ini 100.000, kita nggak boleh jual beli ini. Kenapa? Karena ini sama dengan kita buang uang 100.000. Kenapa? TM ini kita miliki, tapi ini tidak boleh dimanfaatkan. Kan ini hukumnya haram untuk diminum. Maka transaksi ini tidak boleh. Kenapa? Karena ini membuang 100.000. Kira-kira begitu logika yang dibangun oleh ulama di dalam menjelaskan kenapa ini menjadi tidak diperbolehkan. Berarti nilai kemanfaatan. Ya, jadi harus ada nilai kemanfaatan yang kembali kepada orang yang mengeluarkan uang. Nah, baik itu di dunia atau di akhirat. Kalau di akhirat itu nanti adalah sedekah, hibah, wakaf dan seterusnya. Oke Gus. Wah, ini semakin menarik nih Gus. Kita kembali ke laptop Gus, tentang kripto Gus ya. Tadi hukum sudah jenengan ceritakan ada yang ta'abudi. Jadi mau nggak mau udah kayak gini kita harus mau. Kenapa? Sholat kok maghrib kok 3 rakaat udah nggak bisa didebat, pokoknya itu ta'abudi gitu ya Gus ya. Betul. Kemudian kita kan masuknya ke bidang muamalah Gus. Kalau muamalah ini kan seperti tadi jenengan ya adi, jadi sesuai dengan ya duru ma'ilatihi atau tadilah sesuai dengan konteks zamannya. Nah, kripto ini Gus, kemarin bagaimana sih Gus hasil dari LBM PBNU Jawa Timur tentang cryptocurrency ini Gus? Baik. Jadi setelah melalui proses yang panjang begitu ya kan, apa sih sebenarnya kripto ini ya kan? Lalu bagaimana perjalanannya, sebenarnya apa dan seterusnya, bahwa sekarang teknologi semakin maju begitu kan. Bahwa teknologi semakin maju itu tentu kita harus manfaatkan dengan sebaik-baik mungkin. Sebagai orang beragama, berbangsa, tentu kita gunakan sebagai alat perjuangan kita beragama dan berbangsa. Tapi bukan berarti diperbolehkan untuk sebagai alat untuk dalam tanda kutip menipu orang, digunakan untuk membohongi orang yang nggak ngerti, akhirnya atas nama teknologi kita menipu orang. Nah, kalau yang kayak begini nih yang jelas tidak diperbolehkan. Nah, gitu. Kalau menurut ini Gus, menurut orang-orang yang ini ya, yang kekeh kalau kripto ini kan menurut mereka itu Gus, kripto itu ada namanya blockchain-nya Gus. Betul. Blockchain itu kalau bahasa sederhananya Gus, saya hutang sama jenengan 1 juta. Kalau manual itu yang nulis hutang kan jenengan sama saya hanya berdua. Betul. Tapi kalau sistem blockchain ini Gus, itu orang di kampung ini itu nulis semua Gus kalau saya hutang jenengan. Betul, iya. Jadi menurut mereka Gus, menurut orang-orang kripto ini sangat terkontrol, sangat transparan. Jadi bahasa mereka tidak ada sistem menipunya. Bagaimana Gus? Baik begini. Jadi saya mengeluarkan uang 1.000 ya kan untuk beli tisu. Ya. Nah, ataupun saya dagang tisu. Andaikan ini tidak laku saya jual, maka ini saya gunakan untuk ini ada manfaatnya. Ya, untuk lap keringat. Nah, maka tisu ini ada nilai fungsi, nilai guna. Baik. Uang itu juga kita butuh sebagai alat transaksi, maka kita butuh uang, begitu ya kan? Kemudian teknologi ya, kalau tadi berbicara teknologi dulu kita pakai uang kertas, bayar ke jenengan, saya beli jam tangannya misalkan, saya kasih uang kertas. Sekarang nggak perlu uang kertas, tapi cukup dengan transfer, m-banking. Inilah yang dimaksud dengan kemajuan teknologi. Atau pakai flash ya kan, flash BCA atau yang lain ya, atau e-money. Itu kemudian kita tempelkan aja, enggak usah ribet pakai uang. Itulah teknologi yang berguna dan bermanfaat. Nah, sekarang begini, pertanyaan pentingnya gitu, ada enggak orang yang beli kripto itu untuk dimanfaatkan sesuatu? Nah, pertanyaannya gitu, satu ya. Ya. Kemudian ada enggak orang yang seneng dengan kripto?
ke kriptonya. Seperti seneng ketika beli burung meskipun harganya 100 juta dibeli karena dia seneng dengan suaranya. Wah, jangan cerita burung Gus. Ya kan? Ya kan? Ada berita jelek itu tentang Nah, beli burung mahal ya. Ya kan? Kemudian dengan warnanya dan seterusnya. Nah, kripto itu orang beli itu tidak digunakan seperti tisu untuk ngelap, tidak digunakan juga dibuat seneng-senengan, artinya seperti burung tadi itu, tapi dia membeli karena ada orang lain yang siap untuk membeli dengan harga mahal. Kira-kira begitu enggak? Kira-kira pemahaman publik kira-kira begitu enggak? Artinya datiah kripto, inti dari kriptonya itu, ya kan? Datiahnya itu tidak ada manfaatnya. Oh, berarti kata kuncinya tidak ada manfaatnya. Di datiahnya. Jadi orang beli itu hanya ingin menjual lebih mahal karena ada yang siap membeli mahal. Andaikan itu sudah tidak ada yang beli, sudah tidak bisa diapa-apakan itu. Nah, kripto itu sudah tidak diapa-apakan dan ini banyak sekali orang yang memiliki jenis kripto yang tidak bisa dimanfaatkan apa-apa. Dan itu ratusan juta. Kita juga banyak begitu kan, di samping kripto itu fluktuasinya tinggi, bahkan sampai titik nol yang tidak laku, yang mereka dulunya mengambil uang dari sakunya itu ada yang 30 juta, ada yang 100 juta. Ini akhir-akhir ini rame lagi. Kita bisa dilihat sosmed, ya kan, itu bukti bahwa di sini tidak ada Antarodin. Tidak ada Antarodin, itu dia marah-marah itu ya kan. Merasa ini tertipu. Gimana ini uang saya yang 10 juta kok tiba-tiba jadi 50 hasil jual kambingnya ribu. Nah, kadang-kadang jadi diiming-iming oleh orang. Nanti kalau beli 100 ribu bisa gunakan untungannya sekian persen. Keuntungannya bisa 5 juta. Berarti mikirnya kalau 1 juta berarti bisa sampai 50 juta. Akhirnya kadang-kadang hutang. Nah, kadang-kadang hutang. Ternyata setelah beli beberapa waktu nol atau sampai meskipun tidak nol 5.000. Nah, ini utang mau pakai nyaur pakai apa? Disinilah syariat itu hadir untuk melindungi perekonomian umat, untuk melindungi hartanya biar tidak sia-sia. Hifdzul mal tadi Gus ya. Nah, berarti kata kuncinya Antarodin di dalam kripto tidak ada. Kemudian yang kedua manfaatnya tidak ada, gitu ya Gus ya. Saya klarifikasi, kalau Antarodin itu di awalnya rata-rata iya. Tapi Ridho itu karena diiming-iminginya tadi itu. Tapi pada akhirnya rata-rata semuanya sudah kecewa. Nah, kecewa. Kecuali yang cerdik-cerdik itu, nah dia bisa memainkan peran. Terus Gus, di dalam fatwanya ini salah satu kata kunci kan juga mengandung kripto itu mengandung unsur horor gitu kalau nggak salah. Betul. Penipuan itu Gus ya. Betul. Gimana Gus itu cara biar teman-teman ini tahu horornya kripto itu di mana? Jadi horor itu tidak hanya penipu, itu maksudnya begini, horor itu mengandung unsur yang tidak bisa kita deteksi, tidak bisa kita kuasai, tidak bisa kita kita upayakan. Jadi horor itu maksudnya begitu. Tidak terkendali. Jadi ya tidak terkendali. Jadi misalkan tisu tidak laku, kita bisa upayakan jualan kemana-kemana dan seterusnya. Nah, di dalam kripto ini tidak demikian. Kenyataannya tidak demikian. Lalu begini, pertanyaan pentingnya sebenarnya ya, di antara unsur ada horor dan seterusnya itu. Bila semuanya itu, taruhlah ini yang namanya teknologi itu ya kan, kita andaikan ini aja untuk menggunakan teknologi. Ini saya beli 5.000, terus dibeli lagi 10.000, dibeli lagi 20.000 dan seterusnya dan seterusnya. Kita modal 10.000 tapi dapat uang sampai 100 juta, misalkan, atau 10.000 dapat uang sampai 5 juta, ya kan? Ini uang jutaan ini miliknya siapa? Semuanya tidak ada yang bekerja, semuanya nganggur-nganggur. Beda kalau kita jualan online, itu ada yang produksi barang, ada yang kita online tisu, ada yang memanfaatkan tisu, ada yang
berjualan tisu, walaupun kita duduk online, tapi ada yang bekerja Ada di barangnya. lapangan, ada yang bekerja di lapangan, ada yang memanfaatkan, ada yang dimanfaatkan dan itu kita jelas pemanfaatannya lah di dalam ini semuanya tidak ada. Maka apakah uang kita hasil itu jangan-jangan itu adalah uang saudara-saudara kita yang rugi-rugi itu? Maka kalau di sini, oh saya untung kok, ya memungkinkan. Itu untungnya dari mana? Jangan-jangan dari temannya yang rugi. Lah ini kan merugikan umat kalau kayak begini caranya. Oke. Maka pertanyaan pentingnya untuk mengatasi gurur ini diantaranya di samping yang tadi itu, uang ini dapatnya dari mana? Ini bingung loh pakar ekonomi itu bingung. Modal 10.000 dalam menitan bisa menghasilkan jutaan. Ini kira-kira pakar ekonomi ini kayaknya bingung ini. Pak Tung aja mungkin bingung ini untuk menjelaskan bagaimana uang 10.000 dalam menitan bisa mencapai jutaan, ya kan? Kecuali ada mencuri, ya kan? Judi, ya kan? Nah, maka ya model-model kayak begini inilah. Oke. Berarti intinya gharar itu sesuatu tidak hanya mengandung unsur penipuan, tapi sesuatu yang tidak bisa dikendalikan, tidak bisa dikontrol, dan tidak mempunyai nilai manfaat dan seterusnya itu ya Gus ya. Jadi kata kuncinya di situ ya Gus ya. Makanya untuk sebagai upaya maqasidus syariah hifdzul mal, maka berlakulah kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalah itu ya Gus ya. Mencegah kerusakan, kehilangan uang itu diutamakan. Makanya PBNU Jawa Timur LBM lebih menekankan lil ikhtiyat ya Gus ya. Lebih berhati-hati ya Gus ya. Iya. Karena masih banyak usaha lain yang jelas-jelas halalnya, yang jelas-jelas diakui oleh para pakar ekonomi yang menguntungkan begitu ya kan. Tentu dalam persoalan perekonomian kita ini juga mengambil informasi penjelasan dari para pakar-pakar ekonomi. Nah, begitu. Oke Gus. Ini agak menyinggung sebelah ya Gus. Siap. Ya, jadi teman-teman kita di sebelah juga. Sebelah mana ini? Sebelah selatan lah ya. Siap. Jadi teman-teman kita di sebelah itu alasannya menghalalkan kripto Gus. Kalau PBNU Jawa Timur kan jelas mengharamkan ya Gus ya. Itu ada beberapa kata kunci Gus. Jadi kripto menurut teman-teman ini sudah sah sebagai alat tukar maupun sebagai komoditas. Sudah sah sebagai afsaman maupun sebagai al-musman Gus. Karena apa? Syarat rukunnya yang pertama muntafa, memiliki manfaat. Ya, itu menurut mereka Gus. Manfaatnya menurut mereka muntafa. Yang kedua, ya, itu bisa diserah terimakan atau makdur ala taslimih. Jadi bisa diwariskan lah bahasanya kalau ke ahli waris gitu. Yang ketiga, bisa diakses jenis serta sifatnya oleh kedua belah pihak. Jenengan sebagai pembeli maupun saya sebagai yang jual itu sama-sama tahu, atau bahasanya makluman lil akidain. Nah, ini bagaimana Gus? Menurut jenengan Gus, menurut mereka kripto ini sudah memenuhi syarat rukun sebagai alat tukar maupun sebagai aset atau komoditas. Baik, begini. Pertama bahwa yang jelas haram itu adalah riba. Yang jelas haram itu adalah judi. Itu jelas haram ya dalam kaitannya dengan urusan harta. Dalam persoalan ini kita akui bahwa ini adalah namanya ijtihadiyah. Artinya menurut saya bila ada teman-teman yang punya pemikiran dan pendapat lain, tentu kita akan hormati. Nah, begitu. Jadi tentu kita akan hormati bila itu betul-betul berdasarkan dari upaya ijtihadiyah, baik itu ijtihadiyah dari teks kitab-kitab salaf ataupun ijtihadiyah terkait dengan waqai hadisahnya atau penelitian terhadap kasus-kasus itu. Jadi kita memang diajarkan untuk saling menghormati di antara perbedaan dalam persoalan ini. Namun demikian, ijtihad yang dilakukan oleh LBM PWNU seperti tadi itu. Nah, Jawa Timur ya Gus? Jawa Timur maksudnya. Nah, ketika persoalan muntafa itu kembali ke tadi yang sudah saya jelaskan bahwa ya tisu tadi itu sebagai mudah untuk kita analogi sederhananya menganalogikan. Tisu itu digunakan untuk ngelap, kemudian kalau burung tadi itu suaranya, kicaunya
di ini ada yang dinikmati. ndak ada. Kripto itu apa yang dinikmati? Kecuali hanya ada iming-iming, ada orang lain yang mau membeli dengan harga yang lebih mahal. Nanti ada iming-iming lagi, ada iming-iming lagi. Nanti kalau sudah yang pengiming-imingnya itu selesai, sudah. Kalau kita beli akik misalkan, kita memang seneng akiknya itu ya kan. Ada orang meskipun mahal ya dibeli, bukan karena iming-iming apa. Lah inilah yang disebut bermanfaat. Karena kata pepatah itu kebahagiaan itu mahal harganya. Maka beli bunga kalau maksudnya itu dia bahagia meskipun mahal. Nah, ini juga nanti akan ada manfaatnya. Kecuali nanti yang tipu-tipu, maksudnya ya begitu ada saja di semua transaksi itu pasti ada jual belinya. Kira-kira begitu. Gus. Sebentar. Di samping kita ketahui akhir-akhir ini yang sudah kena tipu begitu ya kan. Ini sudah tidak bisa kita hitung. Artinya analisis kita terhadap fakta, analisis lapangan ini sudah sangat banyak lah. Artinya tidak 1, 2, 3 orang. Artinya sudah ratusan atau bahkan ribuan orang yang sudah tertipu, yang duitnya itu yang tidak tahu cara mainnya tadi ya Gus, dan kemudian tertipu itu ya. Bukan tidak tahu cara mainnya. Ya dia sudah tahu cara mainnya, sudah ada istilahnya yang membimbing dan seterusnya ya, tapi memang sistemnya demikian. Sistemnya ya. Ya, enggak tahu apa dikendalikan developer atau apa. Artinya faktanya ini yang mengalami kerugian sudah sangat banyak sekali. Ya, ini untuk membuktikan bahwa ini ada sistem yang bermasalah. Kira-kira begitu. Oke Gus, ini sebelum lanjut ini alasan lagi Gus dari sebelah Gus. Jadi menurut mereka ya yang pertama ya, kenapa dibolehkan itu yang pertama ini tidak horor menurut mereka, ini jelas. Kemudian juga tidak perjudian seperti cerita tadi ya. Iya. Jadi menurut mereka fluktuasi harga itu mengikuti hukum pasar atau supply and demand Gus ya. Yang secara Islam juga dibolehkan oleh hukum Islam. Kemudian dengan teknologi digital blockchain tadi yang saya ceritakan, satu kampung mencatat tentang sesuatu yang ada di kripto, jadi semuanya bisa tercek siapa yang punya, kemudian beredarnya di mana, bisa di tracing Gus. Dia punya tingkat keamanan yang tinggi dan mampu terhindar dari upaya kecurangan dan manipulasi. Ini cryptocurrency ini sudah terbukti beroperasi Gus, mulai dari dulu sampai sekarang dan bertahan sampai saat ini. Nah ini menurut mereka Gus ya. Jadi menurut mereka itu kenapa kalau uang itu walaupun secara kertas seumpama 100.000 Gus, tapi selain itu bank itu mencadangkan emas lah seharga 100.000. Kira-kira gitu kalau model uang kan gitu. Jadi ini kertas, memang sebenarnya 100.000 kan kertas Gus, tapi ada nilainya, value-nya 100.000 itu karena ada yang menjamin yang namanya bank. Jadi ada emas yang menjamin seharga 100.000 gitu. Jadi tidak serta-merta seperti nyetak kertas biasa, bukan. Nah ini menurut orang-orang kripto itu juga sama Gus. Jadi kripto ketika didesain ya, terutama Bitcoin lah Gus yang paling tua lah ya. Kita membahas kan kemarin baru-baru ini kan banyak sekali koin-koin baru yang muncul lah ya. Kemarin Elon Musk itu juga punya koin, bahkan kalau nggak salah putrinya Ustadz Yusuf Mansur juga punya koin baru. Yang dibully banyak orang itu ya. Kemudian kalau nggak salah anak Asanti juga punya koin yang baru. Iya, yang dibully juga itu. Kalau ini kita yang agak terkenal lah Gus ya, yang Bitcoin itu punya hukum seperti itu Gus. Jadi dia itu mencetak atau mempunyai value dalam Bitcoinnya ini itu ada nilainya Gus, jadi tidak sembarangan. Ini menurut mereka loh Gus. Ini gimana Gus kalau menurut pandangan jenengan? Jadi yang ada value itu artinya begini. Jadi kalau kita punya ATM, ini ada catatan 1 juta, maka ini pasti kita bisa tukar uang di ATM atau di bank. Nilainya sama pasti dengan yang angka. Ini yang disebut dengan value itu demikian. Tapi kalau cryptocurrency itu berdasarkan pengalaman, fakta dan pengalaman,
yang terjadi di lapangan, tidak 1-2 cryptocurrency yang dulu harganya beli ratusan juta hari ini 0 rupiah. Bahkan dikasihkan orang aja sudah nggak mau kalau kayak gitu. Tapi kalau kembang semahal-mahalnya turun harga dikasihkan ke orang kan mau. Masih mau. Cabai itu andaikan murah itu kadang-kadang kalau mau dijual itu kadang-kadang nggak nutut begitu kan, dikasihkan orang mau karena bisa dimanfaatkan. Bisa bikin mie ya. Nah, begitu. Kalau kripto ini sudah tidak laku, sudah tidak ada mau orang dikasih itu ngeribet-ngerebetin. Tidak bisa diapa-apain lah. Tidak bisa diapa-apain. Tadi itu tidak ada manfaat gunanya, tidak ada. Karena orang itu beli bukan kemanfaatannya, beli karena ada yang siap membeli dengan harga yang lebih mahal. Nah, ini jangan-jangan, yang siap-siap ini kita juga tidak bisa mengendalikan. Oke. Dan memang Gus, kripto ini tidak bisa dikendalikan oleh negara. Betul. Jadi mata uang ini memang didesain, diciptakan untuk menjadi antitesa dari keuangan negara, Gus. Bagaimana Gus menurut jenengan? Karena ketika negara itu semua sesuatu kan ada namanya PPATK, ada segala sesuatu keuangan kita yang berhubungan di negara kita itu kan semua ada aturannya. Cuman ini kan kripto belum ada aturannya dan belum bisa dikendalikan oleh negara. Mungkin itu juga menjadi ya Gus ya, pertimbangan oleh PBNU Jawa Timur hukumnya. Iya, tapi jauh lebih penting dari itu. Kalau yang dimaksud adalah mengganti rupiah tentu tidak bisa. Kan ini melanggar undang-undang. Dan lebih penting dari itu lagi, maka sebelum ini diatur, sebelum ini diberikan aturan-aturan oleh pemerintah lebih ini kalau kita berbicara siapa sih penanggung jawab kripto ini kan tidak ada. Siapa yang bertanggung jawab atas nama kripto ini kan belum jelas juga orangnya. Nah, sebelum berbicara jauh-jauh jelaskan manfaat kripto itu apa. Nah, begitu. Ya kan, manfaat kripto itu apa? Kecuali aset gimana? Kalau misalkan itu aset, ya gak duit-duinan, tapi nggak ada apa ya? Saya tidak tahu ya kalau ada orang seneng punya kripto yang sudah tidak laku, nggak ada. Rata-rata orang marah-marah. Beda kalau orang punya HP jadul itu ya kan, kemudian itu tidak laku, itu masih seneng orang. Buktinya ada radio yang berjudul nasional itu jadul sekali, itu malah mahal sekarang. Karena itu digawin unik. Ya, digawin duen-duenan istilahnya itu tadi itu digawin duen-duenan. Iya. Di kripto ini tidak ada yang mau bikin duen-duenan itu. Semuanya marah-marah emosi itu. Pasti itu ke atasnya itu atau ke developernya itu dia pasti marah-marah itu. Kalau sekarang kan marah-marahnya orang itu diketahui orang banyak masalahnya itu ya kan. Cuman ini Gus, untuk kayak ini anak-anak muda ini sukanya nge-game. Betul. Sukanya nge-game itu terkadang kalau beli, mohon maaf, ada slot atau apalah bahasa mereka itu mereka membeli jasa game dan aksesorisnya dan belanja-belanja di internet itu menggunakan kripto, Gus. Betul. Jadi dia manfaatkan kripto itu untuk sebagai alat tukar di game, di internet itu. Gimana itu, Gus? Betul. Jadi kalau kayak begitu itu tergantung kriptonya. Jadi bila kripto itu masih tadi itu iming-iming yang mau beli yang mau beli harga tinggi itu pasti mau begitu. Bila mereka juga menggunakan kripto tersebut sesama member lah istilahnya, sesama pengguna daripada kripto. Dan itu memang sering dilakukan. Bukan hanya di internet, itu bisa digunakan beli sepeda motor, beli sarung, misalkan beli HP. Ini sering terjadi bila kripto itu masih dalam situasi banyak pembeli yang mau atau ini harganya masih ada. Tapi ini sewaktu-waktu, nah ini yang berbahaya, bisa hilang total. Yang orang banyak yang menyesal, baik pelaku tadi ataupun yang dia jual HP harga 5 juta dapat kripto sekian. Ternyata dapat 3 hari 5 hari kriptonya gulung tikar atau sengaja digulung. Nah, ini akhirnya merugikan sepihak. Kenapa? Karena ini sama seperti membuang HP. Nah, pada intinya ini adalah tidak ridho. Tapi mau bagaimana lagi? Wong ini sudah
sepakati. Tapi akhirnya dia di hatinya ini tidak anti binafsin. Jadi secara psikologis ya, secara psikologis yang saya amati itu hampir sama dengan perjudian. Jadi perjudian itu satu menimbulkan marah kepada yang kalah, rugi, menimbulkan kemalasan dan seterusnya. Ini adalah psikologis dari judi. Dan dalam kasus ini juga demikian. Jadi yang dulunya bekerja giat karena ada ini, males bekerja karena nganggur cuma uang 100.000, lalu bisa meningkat menjadi 10 juta, berlipat-lipat. Akhirnya nganggur, kerjaan ditinggalkan, kemudian nyata-nyata nanti rugi, uangnya habis semua, lalu stres. Nah ini kejadiannya tidak 1-2. Kemudian pertengkaran, ini banyak sekali kasusnya. Jadi pertengkaran itu ada sistem arisan, ada macam-macam ya. Jadi nitip uang setiap bulan misalkan 100.000. Nanti jangka 6 bulan, ada yang jangka 12 bulan begitu. Nanti dapat sepeda motor atau nanti dapat HP baru. Padahal nilainya 500.000 cuman, tapi dapat HP senilai 7 juta, dapat motor senilai 17 juta. Nah, pada akhirnya begitu ya kan. Awalnya sama-sama ndak ada yang ingin nipu itu. Nah, ternyata pada waktu jangka 12 bulan atau 6 bulan, kripto yang siap untuk membeli HP dan seterusnya itu yang kayak gembira kedua belah pihak, akhirnya pihak yang bikin program tadi itu nggak bisa membelikan HP, nggak bisa membelikan motor. Kenapa? Karena kriptonya ini tidak punya nilai atau tidak laku atau turunnya sangat menyusut sangat drastis, jauh, sangat drastis. Lah akhirnya ini timbul pertengkaran. Lo gimana dulu perjanjiannya begini dan seterusnya. Lah ini jadi secara psikologis yang ditawarkan oleh syariat itu kok mirip begitu ya kan. Ya ini namanya ijtihad ya, tapi cobalah kita pikir. Nah, ini penghasilan berlipat-lipat itu dapat dari mana begitu ya kan? Oke Gus. Berarti PBNU Jawa Timur melalui Lembaga Basu Masail ini memberikan keputusan kalau kripto haram karena yang pertama mempunyai fluktuasi yang sangat tinggi, naik turunnya tidak bisa dikendalikan, ada unsur gorornya, dan kemudian kalau bahasan jenengan tadi ini sifatnya memang ijtihadi, bagian dari hifdzul mal maqasidus syariah gitu ya. Betul, ada yang lebih penting itu yang menjadi catatan itu. 10.000 dapat uang 2 juta misalkan. Itu duitnya siapa itu? Nah itu tanda tanya besarnya itu begitu. Kalau tidak dapat lotre itu dapat dari mana itu? Kira-kira begitu ya kan? Iya. Nah itu. Oke, terima kasih Gus, luar biasa untuk hari ini. Teman-teman, ini adalah podcast Dunia Santri yang membahas tentang problematika fenomena-fenomena hukum yang lagi berkembang di masyarakat. Oke, tunggu podcast Dunia Santri selanjutnya dengan saya Abdullah Hamid. Demikian, terima kasih Gus atas waktu dan ilmunya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jadi tadi ada beberapa poin ya untuk cryptocurrency saat ini. Demikian dari saya, terima kasih atas waktu dan ilmunya. Mohon maaf Gus ketika mungkin ada sesuatu yang kurang pas. Siap, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.